semuanya, selamat datang di video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mas Herdino Putra Noval. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting bagi pengguna komputer, yaitu upgrade perangkat keras komputer. Dalam video ini, kita akan mempelajari apa saja yang perlu diperhatikan ketika melakukan upgrade dan bagaimana langkah-langkahnya dilakukan dengan benar. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, yang pertama, upgrade motherboard. Motherboard adalah pusat kendali dari seluruh komponen komputer. Nah, saat ini kita mengganti atau mengupgrade motherboard, biasanya kita juga harus memperhatikan kompatibilitas dengan CPU, RAM, heatsink, kipas, dan bahkan casing komputernya. Mengapa upgrade motherboard? Pertama, mendapatkan kinerja lebih baik. Kedua, mendukung CPU dan RAM generasi baru. Ketiga, menambah fitur seperti kecepatan port 1, USB terbaru, atau slot ekspansi lebih banyak. Keempat, meningkatkan kestabilan dan efisiensi komputer. Selain itu, sebelum memasang motherboard baru, kita juga harus memastikan power supply mampu mendukung kebutuhan dayanya. Oke, yang ketiga, langkah-langkah untuk upgrade motherboard. Oke, langkah-langkahnya yang tercantum dalam video juga. Yang pertama, catat semua sambungan dan konfigurasi. Kedua, ambil foto koneksi penting komponen. Tiga, matikan komputer dan cabut listrik. Empat, lepaskan kabel dari motherboard lama. Kelima, lepaskan kartu ekspansi dan simpan aman. Catat posisi skrup dan spacer. Dan terakhir, keluarkan motherboard lama dari casingnya. Dan seterusnya, langkah-langkah untuk upgrade motherboard. Nah, caranya pertama, periksa motherboard baru dan konektornya. Kedua, ganti ICO shield di casing. Ketiga, pasang motherboard baru dan kencangkan. 4. Sambungkan kabel power serta fan. 5. Pasang kartu ekspansi kembali. 6. Periksa semua koneksi dan baut. Yang terakhir, hubungkan peripheral, hidupkan dan uji sistemnya. Dan selanjutnya, upgrade CPU. CPU ini adalah otak dari komputer. Upgrade CPU berarti meningkatkan kemampuan memprosesan sehingga komputer bisa bekerja lebih cepat. Hal ini penting sebelum upgrade CPU. Contohnya, CPU harus sesuai dengan soket motherboard dan sesuai dengan chipset, atau power supply harus cukup kuat. Nah, dan halaman berikutnya, langkah-langkah upgrade CPU. Langkah-langkahnya, matikan dulu komputer dan cabut seluruh daya. Selanjutnya, lepaskan heatsink dan kipas dari CPU lama. Ketiga, angkat CPU lama dari soket dengan hati-hati. Keempat, pasang CPU baru yang sesuai dengan soket. Kelima, oleskan thermal compound secukupnya di atas CPU. 6. Pasang kembali heatsink dan kipas yang kompatibel. 7.
hubungkan kabel fan ke motherboard. Dan terakhir, nyalakan komputer dan cek suhu CPU di BIOS. Dan selanjutnya, upgrade perangkat penyimpanan. Upgrade perangkat penyimpanan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas komputer. Banyak pengguna hard disk lama dengan SSD untuk performa lebih cepat. Manfaat upgrade storage. Booting sistem jauh lebih cepat. Pertama. Yang kedua, loading software lebih singkat. 3. Kapasitas penyimpanan bertambah. 4. Performa keseluruhan meningkat. Itu baru upgrade manfaatnya. Dan langkah-langkahnya, langkah instalasi hard drive. 1. Tempatkan hard drive pada baik kosong. Kedua, kencangkan drive dengan skrup pengaman. Ketiga, sambungkan kabel data ke motherboard. Keempat, hubungkan kabel daya ke hard drive. Kelima, nyalakan komputer dan lakukan konfigurasi di BIOS atau OS. Oke, slide selanjutnya. Upgrade peripheral. Ya, peripheral ini adalah perangkat pendukung seperti keyboard, mouse, printer, webcam, dan sebagainya. Nah, perangkat peripheral seperti keyboard dan mouse perlu di-upgrade ketika tidak lagi berfungsi untuk meningkatkan kenyamanan, produktivitas, serta mendukung kebutuhan khusus. Dan jika slot tidak tersedia, upgrade dapat dilakukan dengan koneksi USB atau dengan menambahkan USB hub. Oke, kapan kita perlu upgrade peripheral? Pertama, perangkat sudah tidak berfungsi. Kedua, membutuhkan fitur khusus seperti keyboard ergonomis. Ketiga, ingin meningkatkan kenyamanan dan produktivitas. Yang keempat, port lama sudah tidak kompatibel. Ya. Nah, langkah-langkah upgrade peripheral gimana? Nah, langkah-langkahnya: 1. Tentukan alasan upgrade perangkat peripheral. Kedua, pilih keyboard atau mouse ergonomis atau sesuai kebutuhan khusus. Ketiga, periksa ketersediaan slot atau port yang diperlukan. 4. Sambungkan perangkat baru melalui port USB. Kelima, tambahkan USB hub atau adapter jika pos USB tidak mencukupi. Oke. Dan slide ke-9 terakhir. Ya, upgrade power supply. Upgrade power supply adalah, atau bisa dibilang power supply adalah komponen penting yang sering diabaikan padahal sangat berpengaruh pada stabilitas komputer. Oke, mengapa perlu di-upgrade? Pertama, komponen baru seperti GPU, CPU, atau motherboard membutuhkan daya lebih besar. Kedua, untuk memastikan komputer lebih stabil. 3. Untuk menghindari kerusakan komponen akibat suplai daya yang kurang pada server, bisa menggunakan dua power supply untuk redundansi. Oke. Dan langkah-langkah upgrade power supply. Yang pertama, hitung kebutuhan daya menggunakan kalkulator WTEC online. Kedua, tentukan apakah power supply lama mencukupi kebutuhan baru. Ketiga, pilih power yang sesuai
dengan kebutuhan daya konektor. Keempat, matikan komputer dan lepaskan power supply lama. Kelima, pasang power supply baru dan sambungkan semua kabel daya. Keenam, jika menggunakan dua power supply, pastikan motherboard mendukung redundansi. Dan ketujuh, nyalakan komputer dan periksa kestabilan daya. Mungkin itulah pembahasan lengkap mengenai upgrade perangkat keras komputer, mulai dari motherboard, CPU, penyimpanan, peripheral, hingga power supply. Disclaimer, upgrade hardware sangat penting untuk meningkatkan performa komputer dan memperpanjang umur pemakaiannya. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat, kamu bisa menghindari kesalahan yang berpotensi merusak komponen. Mungkin itulah yang saya bisa jelaskan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk materi teknologi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.